Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat keimanan, nikmat Islam, dan hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kehadiran kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan setelah sholat subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kehadiran kita semuanya di sini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju ke dalam surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita sebenarnya adalah kita mau selesaikan terkait masalah fikih kurban, ya, fikih kurban. Cuma kita mulai dari paling awal, yaitu sejarah kurban ini. Dan kita mulai di surat As-Saffat di ayat 100, ya. Yang punya mushaf Al-Quran bisa dibuka di surat Saffat ayat 100, ya, sampai selesai nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Ya. Jadi ini diantara doa teman-teman, ya, para jamaah yang mau memiliki anak yang soleh itu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Atau doa dalam surat di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini doa juga, ya. Ini upaya agar anak kita menjadi anak yang soleh. Kalau sudah banyak berdoa, tapi anaknya tidak jadi soleh-soleh, ya, tapi malah jadi anak yang tidak soleh, yang nakal, ya, maka bisa jadi itu adalah warisan dari dosa ayahnya dulu. Ya, mungkin ayahnya dulu juga tidak soleh, suka batta, ya, meninggalkan sholat 5 waktu. Bisa jadi anaknya juga begitu nanti, ya. Sehingga ketika seseorang mau menjadi anak yang soleh, maka dia mulai dari dirinya dulu. Ya, seorang ulama besar mengatakan, alim auladaka khamsa wa 20 qabla wiladatihi. Ini bagus perkataannya. Ajari anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Ajari anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Maksudnya apa? Ya, dari diri sendiri dulu, ya. Jadi para syabab, ya, para ini yang kalolo ini, ya, dari diri sendiri dulu perbaiki. Ya, jangan berharap anak yang soleh kalau kita sendiri tidak soleh.
Dan berapa banyak orang tua yang suruh anaknya ayo ke masjid, tapi dia sendiri di rumahnya, ya duduk santai. Nah, gimana anaknya mau menurutinya? Ya, baik. Jadi dihafal doanya ya. Rabbi habli minas salihin, atau tadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang masih muda, paksakan menghafal dari sekarang. Ya, jangan kalau sudah tua baru menghafal. Ya, itu berat itu. Ya. Kira-kira mana doa yang mau dihafal? Yang ini atau yang tadi yang kedua? Ya, dua-duanya ya. Dua-duanya. Ya, dua-duanya dan dipaksa. Jadi belajar itu dua. Yang pertama sabar, yang kedua sungguh-sungguh. Ya, harus semangat ya. Jangan patah semangat. Ya, dan jangan cuma sabar saja ya. Sabar belajar tapi tidak sungguh-sungguh ya. Ya dia dapat pahalanya tapi kurang yang dia dapatkan. Nabi mengatakan kepada seorang laki-laki, ulaikal qaum alladzina la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang cuma duduk di pengajian tapi tidak sungguh-sungguh. Maksudnya dia duduk pengajian, dia mau belajar tapi tidak terlalu sungguh-sungguh. Maka mereka itu adalah orang-orang yang teman duduknya tidak pernah merugi. Jadi duduk seperti ini jamaah sekalian tidak pernah merugi insyaallah, dapat pahala. Bahkan didoakan oleh para malaikat dengan doa Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah kasih sayangilah mereka. Ini orang-orang yang duduk di pengajian. Sehingga kita duduk di antara maghrib dan isya ini insyaallah tidak merugi. Jadi dihafal ya. Kemudian fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan bisyarah itu berita gembira. Dari kata busyroh. Ya, jadi busyro itu berita gembira. Dan ini bisa menjadi kosakata bahasa Arab yang fusha. Ya, jadi kalau misalnya ada berita gembira, antum bilang busyro ya. Ya, bisyaro busyro itu berita gembira. Kami berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak yang sangat penyabar, ya. Wa hadzal gulam ditafsirkan dalam tafsir Al-Baghawi, wa hadzal gulam huwa Ismail. Jadi anak yang dimaksud di sini siapa? Anak siapa namanya? Ismail, ya. Sebagian ulama tafsir mengatakan Ishak. Tapi yang paling rajih, yang paling kuat adalah Nabi Ismail alaihi assalam, ya. Wa huwa akbaru min Ishak bittifaqil muslimina wa ahlil kitabi. Dan Nabi Ismail lebih tua daripada Nabi Ishak. Dia lebih kakak. Ya, lebih kakak. Ayahnya satu tapi beda. Ya, beda ibu. Kalau Ismail dari siapa? Ya, Hajar. Ya, kalau ini Ishak, ya Sarah. Ya, Sarah. Jadi Ismail Ibrahim dia punya dua istri. Ada Hajar, ada Sarah. Disebutkan bahwa Hajar ini budaknya. Ya, budaknya. Wallahu alam ya, apakah dia budaknya, apakah istrinya. Intinya dari Hajar lahir seorang anak dan dia adalah seorang nabi namanya Ismail. Kemudian anna Ismail wulida wal Ibrahim sitwa thamanuna sanah. Jadi ketika Ismail dilahirkan usia Nabi Ibrahim sudah 86 tahun. Subhanallah, ini sudah kabirus sin, sudah tua sekali ya. Jadi kalau kita mungkin sudah ada yang ubanan. Coba yang 80 tahun ke atas? Ada yang 80 tahun? Oh ya, 80 tahun. Ya, jadi sudah menyala kepalanya, ya. Wa wulida Ishaq wa umru Ibrahim tis'una sanah. Dan Ishaq ketika dilahirkan umurnya Nabi Ibrahim sudah tis'a wa tis'un, berarti 99. Jadi berapa selisihnya ini? Berapa? 12 tahun ya. Jadi selisih antara Nabi Ismail dengan Ishak selisihnya 12 tahun. Artinya lebih kakak Nabi Ismail, ya, Nabi Ismail. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini jamaah sekalian adalah Nabi Ismail. Karena beberapa ayat kemudian itu yang disebutkan Nabi Ibrahim diberikan lagi anak, yaitu Ishak. Ya, Ishak. Baik, kemudian falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika Nabi Ismail ini sudah sampai kepada umur as-sa'ya. Sa'ya itu umur yang sudah siap bekerja. Dia sudah ikuti ayahnya kemana-mana.
Apa yang dilakukan oleh ayahnya dia juga lakukan. Qala ya bunai, maka Ibrahim berkata kepada anaknya, inni ara fil manami, saya melihat engkau di dalam mimpi, ya, saya melihat di dalam mimpi, anni azbahuk, saya ini menyembelihmu. Fanzur madza taro, bagaimana pendapatmu? Ini juga bahasa yang fusha sekali. Fanzur madza taro atau madza taro, ya. Bagaimana pendapatmu? Ya. Nah, ini diantara adat Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Ya, dia mengatakan, bagaimana pendapatmu? Dia tidak mengatakan sini saya sembelih sekarang. Ya, tapi dia diminta pendapatnya dulu. Fanzur madza taro, bagaimana pendapatmu? Subhanallah ya. Jadi ini puluhan tahun, 86 tahun menunggu, dikasih anak, kemudian disuruh untuk sembelih. Kemudian kata anaknya, qala ya abati. Dia mengatakan, ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, ya, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Ya, para ulama tafsir mengatakan siapa kira-kira yang hebat di antara dua orang ini? Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisinya, ataukah Nabi Ismail alaihissalam? Siapa yang hebat kira-kira dalam kondisinya? Kalau Nabi Ibrahim, dia mungkin menunggu 86 tahun baru dikasih anak, Ismail alaihissalam. Setelah sampai umur untuk bekerja, disuruh untuk menyembelih. Ya, Ismail juga silahkan. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan menjumpaiku termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah ya, dua-duanya istimewa ya. Tapi kalau dalam kondisi ini sebagian ulama tafsir mengatakan Ismail luar biasa karena dia yang akan disembelih ya. Kalau bapak dia mengatakan masih bisa bikin lagi gitu kan. Ya. Tapi kondisi ini berat sekali bagi Ismail karena dia akan disembelih ya. Kemudian waruya ini keadaan ketika sudah sudah sepakat antara Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim ya untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setan itu mengganggu. Jadi setan datang mengganggu Nabi Ibrahim, jangan lakukan itu. Ini kasihan ini anakmu. Puluhan tahun kau menunggu, kemudian dikasih, masa mau disembelih. Ternyata disinilah muncul syariat jamarat, melempar jumroh. Mulai dari ula, wusta dan aqabah. Ya, 3. Ya. Ketika datang setan mengganggu Nabi Ibrahim, maka dhahaba ila jumroh. Ya, kemudian dia melempar jumroh sebanyak 7 kali, hasayat hatta dhahaba. Jadi 7 kerikil dilempar sehingga setan itu pergi. Tsumma adrakahu 'indal jumratil kubra. Kemudian setan lagi datang di jumrah al-kubra. Kemudian Nabi Ibrahim lempar lagi sebanyak 7 kali lemparan kerikil. Kemudian setan itu pergi. Tsumma madu Ibrahimu li amrillah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat bersama dengan Ismail untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjut jamaah sekalian, di sini Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail alaihissalam di dalam mimpi. Dan ru'yatul anbiya minal wahyi. Jadi mimpinya para nabi itu bagian daripada wahyu. Nah, kita tidak. Ingat ya, kita tidak. Jangan sampai kita mimpi, sembelih anak. Berarti bisa mimpi ya, wahyu ini. Enggak. Ya. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi mimpinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, falamma aslama. Jadi ketika sampai di bukit namanya Jabal Qurban. Jadi di Mekah di daerah Mina ada namanya Jabal Qurban. Ketika sampai di situ, falamma aslama, keduanya sudah berserah diri. Wa tallahu lil jabin. Jadi Ismail alaihissalam ditengkurapkan. Jadi wajahnya menghadap ke bawah, pelipisnya ke bawah. Qala as-Suddi faqala al-ibni 'inda dzalik ya abati kubani liwajhi ala jabini. Jadi kata Ismail alaihissalam, ini perintahnya Nabi Ismail. Dia mengatakan, wahai ayah, jadikan wajahku itu menghadap ke bawah. Gunanya apa? Fa innaka idza nadharta fi wajhi rahimtani. Karena kalau menghadap ke atas, engkau lihat wajahku, maka engkau akan merahmatiku, berkasih sayang kepadaku. Wa
wa adrakatka riqqatun tahulu bainaka wa baina amrillahi ta'ala. Dan engkau juga akan merasa iba nantinya, sehingga rasa iba ini menjadikan engkau tidak jadi menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi diperintahkan ayahnya agar ditengkurapkan ke bawah wajahnya. Yang kedua, jadi ini yang pertama ya. Yang kedua, wa inni la anzu ila syafra fa ajza. Jadi fungsi yang kedua agar aku tidak melihat mata pisau yang bisa menjadikanku takut nantinya, khawatir, cemas. Ya. Jadi fungsi ditengkurapkan ada dua tadi ya, agar Ibrahim tidak berkasih sayang. Kemudian yang kedua, agar Nabi Ismail tidak melihat kepada mata pisau sehingga dia takut, dia khawatir. Fa fa'ala dzalika Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim melakukan apa yang diperintahkan Nabi Ismail, ya. Kemudian summa wada'a syafrata ala qafahu, kemudian diletakkan pisau di atas lehernya. Fanqalabat as-sikin, ternyata pisaunya itu terbalik. Jadi yang tajamnya tumpulnya yang kena kulit, ya. Wa nudiya, kemudian diserulah, ya, dipanggillah Nabi Ibrahim, ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi. Dan ini disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, ya, tafsir Al-Baghawi. Ya, kemudian disebutkan jamaah sekalian, fafadainahu wa fadainahu bidhibhin azim, maka kami ganti Nabi Ismail itu dengan sembelihan, ya, seekor sembelihan yang besar, ya, seekor sembelihan yang besar. Kata Imam Al-Baghawi, al-kabshu alladhi zabahahu Ibrahim huwa alladhi qarrabahu ibnu Adam Habil. Jadi domba atau sembelihan yang disembelih oleh Nabi Ibrahim ketika itu adalah domba yang diberikan oleh Habil ketika dia memberikan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum paham kisahnya ya? Jadi ada dua disebutkan dalam kisah Israiliyat. Yang pertama Habil, yang kedua ya Qabil, ya. Yang satu dia bersedekah dengan domba yang besar, yang gemuk. Yang satunya seadanya. Maka yang diterima yang domba yang besar itu. Kata Imam Al-Baghawi bahwa domba yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu adalah dombanya siapa? Habil, di zamannya Nabi Adam alaihi assalam, ya. Baik. Kemudian wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan, ya, kisah yang baik untuk orang-orang setelahnya. Jadi kisahnya Nabi Ibrahim ini menjadi sejarah yang terulang-ulang setiap tahun. Setiap kita berkurban maka kita ingat kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Salamun ala Ibrahim, keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadina al-mu'minin, sesungguhnya dia hamba kami yang beriman, ya, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, As-Saffat ayat 100 sampai 111. Nah, di sini jamaah sekalian, kalau jamaah misalnya haji atau umroh, ini menyumpai tugu ini. Ini tugu di Mina, di atas Jabal Qurban. Ya, di atas Jabal Qurban. Nah, disinilah wallahu a'lam bishawab, disinilah Nabi Ismail alaihissalam akan disembelih ketika itu, ya. Tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba yang sangat besar, ya. Baik, sekarang pelajaran. Tulis ya yang di atas. Yang pertama, kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam ini terjadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan di dalam api. Karena di ayat yang ke-99, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya, saya akan pergi menuju kepada Tuhanku. Para ahli tafsir mengatakan maksudnya dia akan meninggalkan kampung halamannya, kemudian dia menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah, ya. Jadi ini terjadi setelah Nabi Ibrahim dilemparkan di dalam api. Siapa yang lemparkan? Ya, raja siapa? Ya, Raja Namrud. Raja Namrud. Baik, kemudian yang kedua yang ingin disembelih dalam peristiwa ini adalah Ismail alaihissalam. Jadi bukan Ishak. Ya, bukan Ishak.
Ya. Jadi bukan Ishak alaihi salam, tapi Ismail. Kemudian yang ketiga, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus didahulukan daripada kecintaan kepada makhluk. Ya, kecintaan kepada Allah harus didahulukan daripada kecintaan kepada makhluk. Dan sudah kita bahas jamaah sekalian terkait masalah al-hubbu, cinta. Di antara bentuk kesyirikan adalah cinta kepada makhluk melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai terlalu cinta kepada anak, kepada istri. Ketika anak istri meninggal kemudian seakan-akan kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kecintaan kepada makhluk itu lebih besar. Ya, setara saja antara cinta makhluk dengan cinta Allah Subhanahu wa taala itu sudah terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Apalagi kalau misalnya cinta kepada makhluk lebih besar daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keempat, orang yang beriman maka dia akan diuji. Ya, orang yang beriman maka dia akan diuji keimanannya, ya. Siapapun di antara kita beriman maka diuji. Para sahabat dulu alaihi salatu wassalam ketika mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ujiannya berat. Ya, Bilal bin Rabah misalnya ditaruh di atas padang pasir, kemudian ditaruh di atas perutnya batu yang sangat besar. Jadi pasirnya sudah panas karena terik matahari, kemudian batunya juga sudah sangat berat sekali, ujiannya besar. Ya, ada juga apa namanya Yasir, ya, Yasir dan Sumayyah. Ya, Sumayyah ditombak sampai mati, ya, ditombak kemaluannya kemudian meninggal. Kemudian Yasir juga demikian, ya, suaminya. Kemudian anaknya juga yaitu Ammar, ya, Ammar. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, kata beliau kepada keluarga Yasir, sobran ya ala Yasir, fa inna mu'idakum al jannah. Ya, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat kembali kalian adalah syurga. Kemudian yang kelima, wajibnya taat dan berbakti kepada kedua orang tua dalam hal kebaikan, ya. Jadi ini berbeda jamaah sekalian terkait Ismail kepada ayahnya namanya Ibrahim dengan Ibrahim kepada ayahnya namanya siapa namanya ayahnya? Ya, Azar. Atau ingat ya. Jadi ini berbalik, ya. Ismail kepada ayahnya namanya Ibrahim, kemudian Ibrahim kepada ayahnya namanya Azar. Azar ya dia produksi patung, produksi Tuhan, ya. Apa namanya, dalam Al-Qur'an disebutkan panjang lebar terkait percakapan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar. Dan ini ayahnya bukan pamannya, itu ayah kandungnya, ya. Baik, kemudian yang keenam, mimpi para nabi adalah wahyu, ya. Mimpi para nabi adalah wahyu, ya. Adapun manusia saat ini itu bukan wahyu, ya, tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam beragama. Wallahu alam, saya sering didatangi di sini jamaah sekalian seorang yang sering bermimpi kemudian dia jadikan sebagai landasan syariat. Dia bermimpi perintah tidak diwajibkan sholat 5 waktu, kemudian dia tinggalkan sholat 5 waktu. Kata dia tidak wajib lagi sholat. Kenapa? Kata dia, saya lihat dalam mimpi saya begitu. Ya, ini tidak bisa ya dijadikan landasan. Ya, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, disyariatkan ibadah kurban. Ya. Disyariatkan ibadah kurban. Dan disebutkan dalam Al-Quran, inna a'tainaka al-kautsar, ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, dari kata kasir, nikmat yang sangat banyak, ya. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini para jamaah perhatikan cara membaca ini, ya. Wanhar. Jadi wanhar. Ininya huruf apa ini? Ya, ini ha, ya. Bukan wan. Ya, ini yang sering kita jumpai dibaca ha. Wanhar. Ya. Ini yang salah ini, ya. Ini salah. Yang benar ini, ya.
Wanhar artinya hardiklah, ya, hardiklah. Ya, salatlah kepada Tuhanmu dan hardiklah, ya. Ya, why? Ya, sungai juga ya, disebutkan juga maknanya adalah anhar, ya. Wanhar, anhar, nahrun artinya sungai. Ya. Kalau dia perintah, maka dia maksudnya adalah hardiklah. Ya, maka ini keliru ya. Ini yang dibaca. Perhatikan ha, ya, ha yang tipis dengan ha yang tebal. Ya. Karena ini bisa merubah maknanya. Maknanya jauh sekali ya. Sama juga dengan wa amma sa'ila fala tanhar. Mana ha atau ha? Yang satu atau yang dua? Wa amma sa'ila fala tan. Satu atau dua? Ya, yang dua. Kalau yang kedua sembelihlah. Adapun orang minta-minta sembelihlah. Masa begitu ya? Ya, sembelih ya. Jadi yang hak yang kedua ini ya, yang hak besar, hak ya. Fala tanhar ya. Baik, kemudian yang terakhir. Oh ya, terakhir kedua ya. Orang yang dalam puncak kesulitan akan diberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari permasalahan kehidupan yang dihadapi. Ya, takwa kepada Allah. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, bertawakal kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadanya. Allah berfirman di ayat yang lain, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini pentingnya Mas kalian. Ya. Perhatikan Allah mengatakan inna, dan ini diantara mujizat Al-Quran ya. Inna ma'al usri yusra. Yusra. Ya, sesungguhnya apa artinya ma'ah? Ya, bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ingat ya, Allah mengatakan bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan. Allah tidak mengatakan ba'da. Apa artinya ba'da? Ya, setelah. Allah tidak mengatakan ba'dal usri yusra. Tapi Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Artinya, kalau ada kesulitan di situ berarti ada apa? Ada kemudahan. Ada kemudahan. Belajar ilmu agama, menghafal Al-Qur'an, ada kesulitan, ada kemudahan di situ. Ya, dan ini adalah rumus yang paten jamaah sekalian. Dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, kalau ada kesulitan berarti ada kemudahan di situ. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, ada balasan yang besar bagi orang-orang yang berbuat ihsan, sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini sejarah jamaah sekalian disyariatkannya kurban, dan silakan dibaca di kitab-kitab tafsir, dan kitab tafsir banyak ya. Kitab tafsir banyak, bisa dibaca di ini, aplikasinya bagus ya. Di sini penjelasannya banyak. Kemudian kita bisa misalnya tafsir, mau Ibnu Katsir bisa, misalnya Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, apa lagi itu? At-Tabari, As-Sa'di, ya, dan seterusnya ya. Ini banyak tafsirnya di situ, dan ini menambah wawasan seorang ketika membaca. Baik, sekarang kita masuk kepada makna udhiyah ya. Udhiyah dari bahasa dari kata duha. Ya, duha berarti berbicara masalah waktu. Artinya dia disembelih di waktu duha, ya, di waktu duha. Adapun istilah adalah bahimatul an'am tudbahu yawma idil adha wa yamat tasyrik taqarruban ila Allah azza wa jalla. Terjemahnya di atas ya. Jadi hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Berarti berapa hari? Ya, 4 hari. Berarti 10, 11, 12, 13, 4 hari. Ya. Dan yang paling afdal, yang paling utama adalah di tanggal 10-nya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wal fajr walayalin ashar. Demi waktu fajar, kemudian dan demi 10 malam.
Kalau malam disebut maksudnya hari. Para ahli tafsir mengatakan 10 malam di sini maksudnya adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi dari tanggal 1 sampai 10. Nah, tidak disebutkan 11, 12 dan 13. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min al-ayyam al-amalus shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kata para sahabat, "Walal jihadu fi sabilillah." Apakah jihad fi sabilillah tidak bisa mengalahkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah? Para Nabi mengatakan tidak juga. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali kalau orang keluar ke medan pertempuran dengan jiwa dan hartanya. Falam yarji ba'da dzalika syai', kemudian dia tidak kembali lagi setelah itu. Artinya apa? Ya, mati sudah, ya syahid di medan pertempuran. Baru bisa mengalahkan 10 amalan-amalan yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga yang paling utama di situ adalah di tanggal 10-nya untuk berkurban. Nah, kalau banyak orang, banyak kurban misalnya, tidak bisa dikerjakan satu hari, berarti dia apa? Mana yang didahulukan? Misalnya 20 sapi, tidak bisa dikerjakan satu hari. Berarti diundi, ya. Dikasih masuk namanya di gelas, kemudian dikasih keluar, siapa yang keluar namanya maka dia di tanggal 10. Ya, yang terakhir di tanggal 11, ya. Ini tergantung panitia nantinya, ya. Baik, saya kembali kepada makna udhiyah. Yang pertama adalah hewan ternak. Hewan ternak di sini jamaah sekalian cakupannya cuma 3 saja. Ya. Yang pertama adalah unta, ya. Ini yang pertama, unta. Kalau jamaah punya unta di rumah silakan dijadikan hewan kurban. Yang penting umurnya sampai. Yang kedua adalah sapi, al-baqar, ya. Kemudian yang ketiga adalah asyah, ya, atau al-ghanam, kambing, ya. Dan usianya kata Nabi SAW, la tadbahu illal musinnah. Jangan berkurban kecuali kalau sudah musinnah. Musinnah itu cukup umur, ya, cukup umur. Kalau dia apa namanya? Kalau dia unta berapa tahun? Ya, unta 5 tahun, ya. Jadi unta minimal 5 tahun. Ya, ini unta dengan segala jenisnya, ya. Mau unta yang warna putih, yang warna orange, ya. Unta di Arab, unta di Nrekang, kalau ada unta di sini, semuanya sama. Pokoknya disebut unta berarti boleh. Ya. Kemudian yang kedua, al-baqar, sapi. Ya, minimal 2 tahun. Ya, minimal 2 tahun. Ini diperhatikan Jamaah, ya. Mungkin sapinya sapi besar, ya. Besar sekali, mungkin limosion. Tapi ditanya umurnya berapa, 1,5. Tidak bisa dijadikan hewan kurban, ya. Dan waktunya jamaah sekalian, waktu disembelih. Misalnya begini, dia cukupnya pas di tanggal 10 Dzulhijjah sampai 2 tahun. Maka itu terhitung. Tapi misalnya dia kurang dari situ, dia nyampainya 2 tahun di tanggal misalnya 14 Dzulhijjah. Berarti tidak bisa dikurbankan, ya. Jadi yang dihitung itu kapan dia disembelih. Kemudian yang kambing 1 tahun, ya, minimal 1 tahun. Saya tidak tahu kenapa kambing susah ini, ya. Kenapa kambing susah jemaah? Hampir-hampir jarang yang menyembelih dengan kambing, ya. Padahal kalau di sisi afdoliyah yang paling utama itu yang pertama seekor unta utuh. Kemudian yang kedua seekor sapi dulu, ya. Sapi utuh, yang utuh, ya, utuh. Kemudian yang ketiga seekor kambing, ya. Para ulama khilaf antara ini sama ini. Mana yang lebih utama? Masih khilaf di sini. Sebagian mengatakan unta, sebagian mengatakan kambing kalau utuhnya, ya. Kalau dilihat dari beberapa dalil jamaah sekalian, sebagian mengatakan kambing lebih utama karena Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Nabi Ismail diganti pakai domba, pakai kambing, ya. Sebagian mengatakan tidak, ya, unta lebih utama karena dagingnya lebih banyak, ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau berbicara sepertujuh, maka seekor kambing itu lebih utama daripada sepertujuh sapi. Kalau berbicara keutamaan, ya.
Tapi alasannya jamaah lebih banyak dagingnya, ya, lebih banyak dagingnya 1/7 sapi daripada seekor kambing. Kemudian yang keempat, ini namanya jaza'ah ya. Jaza'ah itu domba kalau susah mendapatkan yang 3 ini. Jadi kalau 3 ini susah didapatkan, maka boleh jaza'ah dan minimal umurnya 6 bulan, setengah tahun, ya, setengah tahun, ya. Baik, Allah berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallah ala bahimatil an'am." Dan setiap umat kami berikan tata cara berkurban agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kami rezekikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Dan hewan ternak yang dimaksud di sini hanya mencakup 3 ini, yaitu unta dengan segala jenisnya, kemudian sapi dengan segala jenisnya, mau sapi limotion, sapi lokal, sapi warna putih, warna kuning, semuanya boleh, yang hitam boleh. Kemudian kambing juga ya, kambing yang telinganya panjang, yang sampai menutup ini, ada juga telinga kecil, ada juga yang jenis domba, yang banyak bulunya. Apa bahasa kita itu? Kalau yang banyak bulunya? Biri-biri, ya biri-biri. Ya. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, maka dia seperti berkurban dengan seekor unta. Ya. Subhanallah, ini hadis yang sekalian harus disering diingatkan kepada jamaah. Jangan sampai datang ke masjid untuk sholat Jumat kalau khotibnya sudah naik mimbar. Bahkan ada yang datang ke masjid ketika iqomah. Nah, ini hadis yang harus sering kita ingat. Kata beliau, siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, maka dia seperti berkurban dengan unta. Ya. Kemudian siapa yang berangkat Jumat di waktu kedua, ya, maka dia seperti berkurban dengan seekor sapi. Siapa yang datang di waktu yang ketiga, maka dia seperti berkurban dengan kambing gibas, ya. Kemudian yang keempat, ya, tapi ini tidak disebut kurban karena tadi pembatasan dalil, ya, bahwa yang disebutkan kurban cuma unta, sapi dan kambing. Yang datang di waktu yang keempat, maka seperti berkurban dengan seekor ayam, ya. Kemudian kata Nabi, siapa yang datang di waktu yang berapa? Kelima, maka seakan-akan, ya, dia berkurban dengan sebutir telur, ya. Wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qaraba baydatan. Siapa yang datang di waktu yang kelima, maka dia seperti berkurban dengan seekor telur, ya. Berarti ini waktu kelima. Artinya kalau akhirnya jamaah sekalian, kalau khotib sudah naik mimbar, itu sudah akhir, itu kelima sudah itu. Ya, kalau khotib sudah mengatakan assalamualaikum warahmatullah, sudah tidak dapat telur, ya. Cuma dapat talloh, berarti apa napa? Ya bulun naramu, ya. Jadi mas kalian datang ke masjid itu sebelum khotib naik mimbar, ya, sebelum khotib naik mimbar. Karena kalau khotib sudah naik mimbar, para malaikat sudah menutup catatan amalnya, ya, tidak lagi dibuka. Ya. Baik, kata Syekh Al-Utsaimin, al-afdal min adhahi al-ibl. Yang paling afdal dalam sembelihan, dalam kurban adalah unta satu, ya, utuh. Sumal bakor, kemudian sapi, ya, kalau dia menyembelihnya sempurna, kamilah. Sumal don, kemudian kambing. Sumal maiz, kemudian domba, ya. Kemudian subul budnah, kemudian 1/7 unta, ya, 1/7 unta. Kemudian 1/7 sapi, ya, 1/7 sapi. Jadi yang sempurna itu lebih afdal daripada yang terbagi-bagi, ya. Jadi ini kembali pada kemampuan jamaah sekalian, ya, kembali kepada kemampuan, ya. Sekarang kita masuk kepada hukumnya sekarang. Pendapat yang pertama mengatakan itu wajib, ya. Ini pendapat yang pertama, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu si'atun, siapa yang memiliki kemampuan, si'a itu kemampuan, sa'yu, ya, kemampuan, falam yudahi, tapi dia tidak mau berkurban, fala yakrubanna musallana, maka jangan dia mendekati tempat sholat kami, ya. Para ulama khilaf di
kata musola ini. Apa yang dimaksud dengan musola di sini? Apakah musola di sini masjid secara umum, atau yang dimaksud di sini adalah tempat sholat id secara khusus? Ya, jadi khilaf para ulama di sini antara masjid yang dimaksud di sini. Ya, jadi sebagian mengatakan masjid secara umum yang dipakai sholat karena disebut dengan musola. Musola itu makanus sholat, ya tempat sholat. Dan sebagian mengatakan adalah tempat sholat id karena di situ disembelih kurbannya, ya. Ketika dia tidak mau berkurban padahal dia mampu, jangan dekat-dekat sini, cari tempat lain, ya. Sholat di tempat lain. Sehingga ini pendapat yang pertama mengatakan hukumnya wajib. Pendapat yang kedua jamaah sekalian adalah sunnah muakkadah, ya. Sunnah muakkadah yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sesungguhnya aku sedang tidak berkurban, ya. Padahal saya berkelapangan, saya mampu. Dan saya lakukan ini agar umatku tidak menganggapnya sebagai sebuah kewajiban, ya. Sehingga pendapat yang paling kuat dalam masalah ini bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan sekali untuk dilakukan. Ya, bahkan Imam Ahmad mengatakan siapa yang tidak mampu berkurban karena tidak ada uang, maka dia berutang. Silakan berutang. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada dia sebab dia berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya. Dan ingat jamaah sekalian, harta kita yang sebenarnya itu adalah harta yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bentuknya sedekah, bentuknya haji dan umroh, bentuknya kurban, bentuknya akikah, inilah harta kita yang sesungguhnya. Kalau kita makaroba berkurban, itulah harta kita sesungguhnya. Yang kita simpan di bawah bantal itu bukan harta kita yang sesungguhnya. Kalau kita makan, dia akan habis jadi kotoran. Kalau kita tinggalkan, dia akan jadi warisan. Ya, kalau kita sedekahkan, itulah yang akan kita dapatkan di akhirat nantinya. Sehingga kalau ada uang, kemampuan untuk berkurban, makaroba kita, ya. Kecuali kalau ada pertimbangan lain, ya. Mungkin ada bayar utang ini, bayar itu, ya. Tapi ada kemampuan berkurban. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan hal yang lebih baik. Baik, kita cukupkan, ya. Ya. Nanti kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, dan ini masih banyak pembahasan terkait masalah fiqhul udhiyah, ya, fiqhul udhiyah. Semoga bermanfaat untuk semuanya, ya, menjadikan sebagai ilmu yang bermanfaat bisa diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki kita, dihilangkan segala mara bahaya yang kita hadapi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menolong saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Pakistan dan seluruh negara kaum muslimin. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.